gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Berjalan hanya dengan-Mu ku lewati. Sama-sama menanti janji-Mu. Kau tidak pernah gagal, Kau tidak pernah lalai. Kami tidak lelah menanti janji-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, God. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu,
janjimu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Percaya berkata, Engkau Tuhan, tak pernah lelah. Engkau Tuhan, tak pernah setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku, Kau mengangkat kami Tuhan, dalam kuasa-Mu kami mau berlindung, aku berlindung, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Yang mau berjalan dengan Tuhan, kita bangkit berdiri bersama, katakan, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, kami percaya, dalam kuasa-Mu aku berlindung, Kau berkuasa Tuhan, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Berjalan denganmu ku lewati semua. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan melewati semuanya. Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai sedetik pun. Dia ada bersama dengan kita, bahkan Dia mengawal setiap hidup kita. Dan firman-Nya pun mengatakan, firman Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, teruslah bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Tuhan itu setia. Dia selalu mendampingi kita. Di tengah-tengah masalah kita ada Tuhan bersama dengan kita. Di tengah badai pun Tuhan ada bersama dengan kita. Di tengah ombak pun Tuhan ada bersama dengan kita. Apakah mata kita mau tertuju kepada Tuhan, tidak tertuju kepada masalah kita? Hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, pikiran kami, mata rohani kami.
Sehingga tidak ada yang menyelubungi mata rohani kami. Sehingga kami bisa melihat Tuhan dengan jelas. Kami tidak melihat Tuhan dengan samar-samar. Sehingga kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menatap masa depan kami yang penuh dengan harapan. Dan Tuhan katakan, Tuhan berjanji Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan masa depan itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan itu akan ditabur di tempat ini. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan memberi kami kekuatan. Bahkan saat kami keluar dari tempat ini, kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Suatu saat ketika saya beberapa puluh tahun yang lampau melayani sebuah gereja yang ada di salah satu kota besar di Indonesia. Dan saat itu setelah saya melayani malam hari itu, beberapa hari kemudian malam hari saya mendapatkan sebuah pernyataan dari Tuhan. Yaitu saya melihat beberapa banyak buku. Dan salah satu buku itu nama gereja yang saya layani itu, saudara. Jadi saya diundang untuk khotbah. Tapi bukan setiap minggu, mungkin 2-3 bulan sekali atau ya berkala, gak selalu tepat waktu. Ketika saya melihat buku itu, saya lihat tuh, kok ada nama buku gereja ini. Saat itu Tuhan berkata, setiap gereja ada rapotnya, ada bukunya. Mungkin saudara akan terkejut mendengar ini. Tetapi ingat ketika akhir zaman, bahwa penghakiman itu akan datang. Dan semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Demikian gereja juga saudara. Yang sebagai kerajaan surga. Tidak bisa hanya gampang-gampang cuma ngumpulin orang rame-rame. Tapi ada buku yang ditunjukkan. Dan ketika saya buka buku itu, saudara, lembar demi lembar, ada yang cuma diisi sedikit. Ada yang diisi banyak, ada yang kosong. Hanya beberapa saya lihat, saudara. Ya termasuk gedungnya bagus. Musiknya, pujiannya bagus. Manajemennya bagus, saudara. Cara promosinya bagus. Terus saya lihat keuangannya sangat bagus, saudara. Terus saya lihat yang lain-lain, hampir kosong. Terus Tuhan tunjukkan. Kasih tahu gereja ini. Jangan cuma ngatur yang itu saja. Itu di dalam gereja itu anak-anakku semua. Seperti anak kecil yang harus dibimbing, disekolahkan, yang pandai. Supaya mengerti dan menghormati, mengasihi orang tuanya. Dan mengasihi Tuhannya. Bukan diperas, bukan dibuat rame heboh, dan uangnya diambil alasan untuk Tuhan. Bukankah aku yang memberi? Gitu loh. Supaya anak-anakku itu dibimbing dengan ajarannya. Dan saat itu saudara, saya langsung terbang dari Singapura ke kota itu. Saya undang beberapa pendeta itu, saya ceritakan semuanya. Saya berkata, saya secara pribadi sama-sama sama Tuhan. Tolong isi rapot itu. Suatu hari setiap orang akan dimintai pertanggungan jawabnya. Bukan hanya soal khotbah. Dia diberikan kuasa otoritas ini sebagai pendeta untuk apa? Kadang-kadang kalau kita melihat saudara, saya diberikan gereja. Gitu. Saya bukan menikmati menguasai gereja itu. Saudara, tapi saya menjadi bagian dari batu dari gereja gedung itu. Satu batu. Saudara juga satu batu. Semua jemaat satu batu. Dan tersusun rapi. Jikalau ada satu batu kosong, saudara bisa lihat itu. Mungkin tikus masuk, mungkin binatang kecoa atau yang lain bisa masuk.
sehingga tertutup rapi. Dan tambah banyak kita harus pasang itu atapnya. Dan semuanya. Jadi saya adalah bagian. Saya bukan yang menentukannya. Kita cari jiwa yang banyak. Mungkin saya pikir, pendetanya mungkin kaya. Saudara, saya ingatkan kembali. Ada yang seperti itu. Tapi ketika kita jadi, saudara, supaya cari jiwa. Supaya jiwa itu ngawasin kita. Kita tidak boleh menguasai jiwa itu, tapi itu milik Tuhan. Tapi tidak sedikit hamba-hamba. Saudara, yang tidak setia, yang tidak baik, hamba upahan seperti itu. Diberi tanggung jawab. Jadi contoh teladan. Walaupun sama-sama manusia yang babak belur punya masalah sama. Persoalan sama, saudara. Tapi ketika saya mengajar, membimbing di gereja, ajaran itu mengawasin saya. Ketika saya di mimbar berkata, andalkan Tuhan. Dan di situ saya pulang. Saya harus andalkan Tuhan. Saya malu kalau tidak mengandalkan Tuhan dalam kesulitan hidup. Sehingga saya bukan mengobrol janji, bicara tentang Tuhan supaya saudara saya bodohin. Saya peras susunya, bukan. Tetapi itu juga mendidik saya menjadi bagian. Ketika saya jadi pendeta, saya tidak memakai predikat pendeta saya untuk semena-mena, untuk menikmati, untuk mengumpulkan uang, untuk memerintah, supaya orang saudara menjadi hamba saya. Bukan. Justru ketika saya jadi pendeta, predikat itu saudara mengawasi saya. Kemanapun saya pergi, saudara, saya ingat saya pendeta. Saya tidak boleh gampang marah, tidak gampang menyerah, tidak gampang mengeluh, tidak gampang mengandalkan orang lain, tidak boleh iri, tidak boleh sakit hati. Jabatan itu, saudara, yang mengawasi saya, termasuk gereja. Sebab itu saudara, gereja ini yang saya lihat buku itu, ketika Tuhan suruh saya buka gereja, saya bilang berat Tuhan. Karena seperti orang ujian. Saya kemarin ujian, saudara. Ujian. Ngambil tingkatan tertentu supaya kita buka STT bisa S2. Kalau S2 harus ada dokter-dokter beberapa. Kami ambil itu. Ternyata ketika jawabannya sedikit-sedikit, disuruh mengulang. Harus menjelaskan secara rapi. Harus diisi semuanya. Saudara, yang diisi salah pun dicoret. Saya mengulang ujian itu. 120 pertanyaan. 10 buat keterangan yang lengkap. Tidak gampang. Tapi di situ saya ingat, tidak tanggung-tanggung. Kalau untuk dapat gelar aja seperti itu. Apalagi sebagai seorang pemimpin gereja. Saya harus mengisi, makanya gereja ini dibentuk. Ada misi, ada pemuritan, ada diakonia, ada karakter Kristus, dan ada yang lain-lainnya. Mungkin saudara akan bertanya, Pak, bukankah di tempat lain orang ngajar baik? Jelas, semua agama tidak pernah mengajar jelek, semua mengajar baik. Termasuk di sekolah, termasuk sekolah mana saja. Tapi mereka hanya menjadikan kita orang baik, bukan menjadi serupa dengan Kristus. Kalau menjadi orang baik, tidak ada satupun orang baik di dunia. Yesus katakan, kita baik hanya karena kita mau, ada pengetahuan. Tapi suatu hari, ketika kita terhimpit, ketika kita dilecehkan orang, ketika kita nggak mampu, kita bisa jadi jahat. Tapi kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, sehingga gereja tidak mengajarkan saudara untuk menjadi orang baik. Walaupun ajarannya baik, sama seperti yang lain. Untuk mengasihi, menghormati orang tua, membalas kejahatan dengan kebaikan, sama. Tapi arah saya untuk saudara menjadi serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus. Sehingga itulah buku-buku saya harus isi semua. Harus ada sekolah teologinya. Harus ada ini, ada itu, ada buku. Dan terakhir bikin lagu. Saudara, saya bukan ahli bikin lagu. Saya bilang saya menyerah Tuhan. Saya kasihkan kepada ponakan saya yang jago nyanyi. Yang suka nyanyi. 7 tahun tidak pernah bikin. Hanya cuma bikin 1.
Tapi Tuhan perintahkan terus. Saya bilang saya bukan punya talenta. Tetapi saudara, kalau kita mau, ada kuasa Allah yang menyertai kita. Kadang-kadang kita merasa gak mampu. Tetapi ingat, saudara, kita pasti mampu juga. Kita lihat dulu firman Tuhan dengan tema kuasa dan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 6 dan sampai dengan 11 sebelum Yesus naik ke surga. Dia memberikan pesan. Kisah Rasul, pasal 1, maaf ya. Itu nanti Pentakosta itu. Pasal 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena mereka orang Israel yang dijajah oleh Romawi. Mereka ingin supaya Tuhan memulihkan negaranya, bangsanya. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, mereka punya keinginan. Tetapi Allah tahu keinginan itu dan tidak harus dipaksakan. Punya cara dan waktu sendiri. Termasuk Daud ketika dia ingin membangun rumah untuk Allah, untuk Tuhan. Aku sudah jadi raja, aku sudah punya uang, punya kekuatan. Tuhan, ku bangunkan rumah untukmu. Tuhan katakan tidak. Tanganmu berdarah. Engkau dipanggil untuk berperang. Bukan dipanggil untuk membangun rumah. Saudara, sehingga rumah Allah walaupun Daud dikasihi Tuhan. Walaupun Daud orang yang cinta Tuhan yang luar biasa. Tapi untuk membangun rumah Tuhan, tangan tidak boleh berdarah. Mungkin saya tidak berdarah, tapi di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin kita bisa berdarah. Dengan memeras uang orang jemaat yang susah. Dan sebagainya. Dengan menipu dan membodohkan jemaat. Saudara, bisa saja. Begitu macam hal. Akhirnya anaknya sendiri, Salomo, yang harus mendirikannya. Tidak mudah saudara hari ini. Banyak orang hebat-hebat di dunia ini. Melayani yang luar biasa. Tapi tidak semua orang harus bisa membuka gereja. Walaupun dia hebat. Yang penting tangannya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Kata Mazmur pasal 24. Ayat 3 sampai dengan 6. Tidak usah dibuka. Orang yang bersih hatinya. Yang bersih tangannya. Yang tidak bersumpah palsu. Dan tidak boleh ada dusta di mimbar. Saudara, itu tidak gampang. Dan sebagainya. Sebab itu Tuhan katakan, biar itu nanti Bapak yang menentukannya sendiri. Semua ada waktunya. Kita lihat terus ayatnya. Sampai 8a dulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kepada kamu. Artinya ketika dia saat itu saudara. Dia punya keinginan yang baik untuk bangsa dan negaranya. Tapi dia tidak tahu keinginan Tuhannya. Yang ada di bumi. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bukan memikirkan satu bangsa. Keinginan kita selalu baik. Mungkin untuk menyenangkan anak kita. Tapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Saudara. Ketika kemarin saya di airport di Singapura. Saya masuk sebelum boarding. Saya lihat anak kecil lucu sekali saudara. Lucu, saya senang lihat. Masih baru bisa jalan. Dia ninggalkan mamanya. Dia jalan jauh. Terus duduk sini. Mamanya bilang, nah duduk sini. Mama aku di sini. Mama ya ke sini. Mama. Saudara.
Mamanya sampai datang lagi. Dia tinggal pergi dekat kaca lihat pesawat. Mama sini. Mama bilang, nak sini nak, mau masuk. Dia lari ke situ, tapi lucu saudara. Saya lihat lucu sekali gitu saudara. Terus tiba-tiba Tuhan itu bicara. Itu kerap kali kamu. Ketika bisa berjalan sendiri. Kamu suruh Tuhan ikut kamu, bukan kamu ikut Tuhan. Ketika kita kecil, saudara, bayi. Mama, papa bawa mana saja kita ikut. Ketika kita tidur, digeledah, kita ikut. Tapi ketika kita bisa berjalan, mulailah. Waktu ditonton baru berjalan saja jatuh-jatuh. Dia sudah punya keinginan. Jalan sini, enggak, dia lari ke situ. Saudara, Allah sedang menuntun kita. Tapi jangan merasa sudah kita mampu, kita kuat. Kita yang perintahkan Tuhan. Kita yang atur Tuhan. Kita yang suruh Tuhan. Biar masa kekuatan kita hari ini, kita berikan kepada Tuhan. Biar Engkau yang atur saya. Sebab itu kuasa dan Roh Kudus akan diberikan supaya engkau bersaksi tentang aku. Bukan lagi kemauanku. Saudara, orang datang di gereja harus bisa meletakkan keinginan dan egonya. Supaya dia bisa ambil kehendak Allah dan kuasa Roh Kudus itu. Supaya dia bisa berjalan dengan Tuhan. Itulah kebenaran Allah hari ini. Tidak sedikit ketika saya belum bisa khotbah. Saya disuruh khotbah. Meja ini gemetar saudara. Bukan karena goncangan Tuhan, goncangan Roh Kudus. Mertua saya pendeta bilang, kamu khotbah. Duh, bingung semua. Saya berdoa kalau boleh jangan. Lalu mesti doa. Waduh, kita puasa 2-3 hari. Waktu khotbah saudara gak ada tenaga, suara serak. Tapi setelah saya bisa khotbah. Saudara, hampir kita gak tanya Tuhan. Cuma kita pikir jemaat ini butuh apa. Segereja ini kurang apa? Kurang kursi, saya berdoa. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Setiap kursi ada namanya. Masing-masing orang beli kursi. Aduh saudara, sudah mulai saya yang mengatur firman. Saya yang melakukan pikiran saya sendiri. Saya yang khotbah menurut saya sendiri, keinginan saya. Walaupun itu menurut saya untuk Tuhan. Bukankah kita ketika kita mampu, kita jauh dari Tuhan. Kita waktu miskin, kita mengandalkan Tuhan. Tapi waktu kaya, kita sudah lupa meninggalkan Tuhan. Sebab itu hari ini, kamu akan menjadi saksiku. Letakkan egomu. Letakkan semua kekuatanmu. Ambil tugas bersaksi kepada Tuhan. Saudara, ini hal memukul saya. Jadi saya lihat ketika saya mampu. Dan kemudian saya masih SMP, saya minta mama uang. Ini ada teman saya SMA di sini. Saya masih gak punya uang, minta mama. Universitas saya minta mama. Begitu saya punya uang, saya perintah mama. Mungkin kita disekolahkan ke luar negeri sampai S2. Begitu kita pulang, papa yang kerja keras punya pabrik, punya usaha. Anaknya begitu S2. Pak mikir, papa bodoh. Teman saya datang ketemu sama saya. Orang kaya dari kota ini sudah pindah kota besar lagi. Dia ketemu saya di pesta kawin. Dia ngomong, Pak Fenggi, dia lihat anak saya. Saudara, cuma satu. Dia bilang, kalau anak cinta Tuhan, bagus ya. Anakku tak bak gereja coba gak rutin. Tak sekolahkan S2. Aku punya pabrik, punya usaha, punya batu bara, punya semua. Punya hotel. 18. Anakku tak suruh pulang semuanya. S2. Tak pasrahi kamu kerja ini, kerja ini, kerja ini. Aku sudah umur 65. Aku mau pensiun. Aku ngomong sama anakku, jangan gini, Pak, jangan ikut campur. Papa sudah tua.
Dunianya bukan papa. Aku ngomongnya gak direken. Aku bicara sama anaknya temanku yang konglomerat. Sini kamu harus begini. Iya Su. Aku ngomong sama anakku sendiri, gak direken. Karena anak itu sudah merasa mampu. Saudara, kerap kali kita sama Tuhan juga sama hari ini. Ketika kita gak punya karunia, kita minta-minta. Kita punya karunia, kita menjadi Tuhan. Seakan-akan kita melangkahi Tuhan. Kita tidak punya apapun juga. Saudara, ketika engkau sakit baru kita tahu ketidakmampuan kita. Saya ini tinggal di Singapura. Sekarang ada pelayanan orang sakit. Dulu, waktu sebelum gereja, saya pelayanan orang sakit. Waktu gereja pelayanan orang sakit. Waktu kemudian kita mau bangun gereja sudah mulai kuat. Kita kirim orang-orang ke Guangzhou, ke Shanghai. Anak-anak muda. Saya biayai sekolah untuk melayani anak-anak muda. Sekaligus datangin orang-orang sakit di Guangzhou atau di rumah sakit di situ. Ada 2-3 ya rumah sakit. Itu yang punya salah satu ada duduk di sini teman saya. Temannya dia bukan dia yang punya saudara. Itu di negara Tiongkok tidak boleh ibadah. Tapi rumah sakit itu memberikan tempat untuk kami. Silakan pakai ibadah. Karena kami bisa menyembuhkan fisik. Tapi tidak pernah bisa menyembuhkan batin. Saudara, pendeta yang besar ketika masuk di rumah sakit itu. Bukan saya yang datengin. Anak yang baru umur 21 datang, Bapak, saya doakan, keluar air mata. Gerejamu di mana? Ini. Ya yuk. Karena tidak mampu, karena tidak kuat. Kependetaannya yang hebat, dia letakkan semua. Karena pada saat itu memang dia tidak mampu. Saudara, hari ini, suatu hari kita tidak mampu. Kita akan dimakan usia. Tapi saat itulah Tuhan akan menggendong kita. Sampai putih rambutmu, masa tuamu. Aku Tuhan akan menggendongmu. Tetapi ketika kita kuat. Ayo kita gendong jiwa datang di gereja. Katakan amin dulu. Selagi kita kuat saudara. Kalau kita kuat, kita mampu punya mobil, punya apa. Kita gak mau bawa jiwa. Kita gak mau gendong jiwa-jiwa yang susah, punya masalah, punya pergumulan. Suatu hari kita tua, kita akan digendong. Bukankah lebih baik sekarang? Kita gendong jiwa-jiwa datang di gereja. Satu orang gendong satu orang. Artinya membimbing satu orang di gereja. Ketika engkau membimbing, engkau diawasi oleh orang itu. Ketika engkau menguatkan dia, engkau jadi kuat. Karena engkau malu. Masa aku melayani dia saat suruh kuat, aku kok gak kuat. Tapi kalau kita tidak melayani, cuma datang di gereja. Saudara, kita akan mati pelan-pelan. Mungkin saudara berkata, nanti tunggu aku tua mendekati. Umur 30, saudara umur 40 tidak jaminan hidup. Banyak yang mati juga usia muda. Saya tidak katakan mudah pelayanan. Tapi saya akan selagi kita kuat dan punya waktu. Saya kan belum orang hebat. Saya bukan orang yang kaya, harus melayani orang kaya. Sama dengan anak yang kita kirim ke Guangzhou. Dia bukan pendeta, itu baru kita ajar. Tapi pendeta pun mau didoakannya. Karena ada kuasa dan Roh Kudus menyertainya. Kita lihat terus ayat. Tadi poin pertama itu. Kita lihat. Poin yang kedua. Ayat 8b sampai 10a. Ya 8 sampai 10. Bersaksi bersama Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saudara, kalau ada Roh Kudus berarti kita bersaksi. Jangan cuma bicara karunia terus. Punyalah karakter Roh Kudus. Amin. Dan punyalah kesaksian hidup dalam dirimu. Jangan teori. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 10a. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia itu naik. Sampai di sini dulu. Jadi di sini kita disuruh saksi, saudara.
Waktu Tuhan naik memberkati. Saudara, kita disuruh saksi. Artinya di sini, sumber berkat ini dengan berkatnya harus menyatu. Katakan amin dulu. Berkatnya itu saya. Ketika Allah menjadikan manusia, dia memberkati. Ketika dia naik ke surga, dia tidak memberkati rumah saya. Dia memberkati rumah Petrus, tidak. Dia memberkati orangnya. Sehingga berkat dengan sumber berkat harus menyatu. Dan bersaksi tentang sumber berkatnya. Kalau hari ini saudara diberkati rumah. Saudara mungkin diberkati kekuatan, umur panjang, kesehatan. Saudara, jangan kita lari kepada berkat itu. Masa muda kita mau punya uang yang banyak, kedudukan aku foya-foya. Berkat harus kembali kepada sumber berkatnya. Katakan amin dulu. Harus menyatu kembali. Kalau itu datang dari Tuhan, harus menyatu kepada Tuhan. Banyak orang ketika sudah diberkati menjadi sombong tinggi hati. Meninggalkan, melupakan Tuhan. Masa tua terakhir ketika dia menderita baru dia tahu. Tapi sudah terlambat semuanya. Kita tidak boleh berkata terlambat. Tidak ada kata terlambat selagi kita mendengar firman Tuhan ini. Mungkin saudara berkata, aku juga sakit Pak. Aku punya masalah. Aku juga belajar firman. Kenapa aku harus mesti bawa jiwa? Kenapa aku harus bersaksi? Aku gak ngerti. Kenapa aku harus mendoakan? Aku jadi punya masalah. Sehari Sabtu minggu lalu. Saya cari dokter saudara. Tidak ada. Suara saya Sabtu malam. Sudah hilang karena sudah sakit 1 minggu. Ya ini buntu terus sudah punya masalah. Kurang tidur, banyak pikir, sebagainya lah saudara. Akhirnya saya khotbah Sabtu. Anak muda, saya tetap semangat. Wah saya pikir tidak mampu ini minggu. Saya tetap bilang, saya khotbah. Padahal suara sudah hilang. Saya khotbah minggunya. Minggu kedua teman saya datang, tapi saya bilang minta maaf, saya mesti balik dulu. Karena minggu ibadah 3 pun saya tidak bisa khotbah. Suara hilang, nanti diajak ngomong tambah tidak keluar suara. Nanti orang ngomong, Pak Fengki, aku kan malu nih saudara. Akhirnya setelah pelayanan, kemarin saya baru mendarat. Ada Pak Endi yang teman-teman. Hei kita ke dokter loh, Pak Fengki sembuh ke dokter. Iya dicek aja dulu. Daripada waktu sakit kita pergi mendingan kita cek dulu deh. Karena besok khotbah lagi. Ini saya 10 hari saudara. Hari ini 3 kali khotbah, besok 1. Saudara, lusa 1. Hari minggunya 3 kali. Senin 1, Sabtu. Minggu 3 kali lagi, saudara. Baru boleh pulang. Dan materi tidak boleh sama. Saya pergi dokter, THT. Saya cari yang ada alatnya. Supaya cek aja. Kita kan sudah sembuh, tapi ya cek dulu lah. Gitu. Dokternya sakit apa? Ya ini gini-gini. Oke, terus minum apa? Semua dokter tutup, rumah sakit tutup. Saya cuma, saya kasih air garam, saya kasih semprot. Oh ya sebenarnya bisa juga, buktinya sembuh. Ya saya mau cek lagi lah. Mungkin di sini ada apa atau apa. Gak ada apa-apa. Malah saya lihat dokternya. Loh ini dokter malah jadi sakit. Saya yang datang sini enggak sakit. Betul saudara. Dia. Saya kemarin begitu, sekarang enggak. Saya bilang, saya datang sini, saya sehat, dia yang sakit. Tuhan katakan dalam hati saya. Walaupun dia dokter. Saudara, walaupun dia sakit, dia tidak mau jadi pasien. Dia tetap bertugas. Hari ini juga sama engkau anak-anak Tuhan semuanya. Walaupun mungkin kau sakit secara fisik, secara ekonomi. Engkau tetap mesti tugas ketemu orang. Yang mungkin secara fisik dan ekonomi sehat, engkau tetap bersaksi. Amin. Jangan menjadi pasien dalam hidup ini. Walaupun kita sakit. Saudara, saya lihat dokter itu masih muda. Tapi tetap melayan. Tetap dia bekerja dokter. Padahal mestinya dia malu. Saya datang di situ, saya THT. Dia periksa, dia. Dia patok-patok malu. Tapi saya tidak memalukan dia. Cuma saya bilang, ya inilah tugas saya. Walaupun saya sakit, menderita persoalan, punya masalah. Saya tidak mau menjadi pasien. Saya tetap akan menggendong jiwa.
datang di gereja. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara jadi pasien, saudara akan lemah. Saudara, kalau dokter itu jadi pasien, tidak mau, dia pergi ke temannya. Saya di situ nggak ada yang nolong saya, nggak ada yang ngasih vitamin. Betul saudara, dia berkorban. Walaupun saya masih sehat, tapi dia kasih vitamin. Saudara, dia selidiki nggak ada apa-apa. Hari ini, jangan jadi pasien. Walaupun saudara sakit, tetap gendong orang datang di gereja. Sampai Desember 1 orang harus bisa membimbing 1 orang. Kita lihat hal yang ketiga, saudara. Ayat 10 ya tadi sampai 11. Bagaimana saudara? Saya tidak ke dokter. Saya takut nanti khawatirnya walaupun kita tidak boleh khawatir. Tapi saya berjaga-jaga. Kata Tuhan berjaga-jaga dan berdoalah. Lebih baik kita saudara menjaga sebelum sakit daripada kita berobat waktu sakit. Karena saya 10 hari pindah kota terus. Saudara. Dan khotbah terus. Jadi saya lebih baik periksa walaupun saya sehat. Supaya saya bisa bersiap-siap. Jangan sampai mengecewakan. Ayat 10 sampai 11 kita lihat dulu. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 2 orang tiba-tiba saudara lihat Yesus itu. Setelah selesai Yesus memberkati mereka. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem. Padahal itu dikejar-kejar punya masalah. Saudara. Setelah itu 2 orang tiba-tiba ada di sampingnya. Bukankah kita jumlah ini kok ada 2 orang lagi berpakaian putih. Dari mana datangnya tidak tahu. Dan dia berkata, hai orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat naik ke atas. Surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari ini saudara, jangan cuma kita puas merayakan umpama kedatangan Yesus waktu datang di bumi. Saudara, yaitu waktu dia bayi. Tapi kita harus menyambut waktu dia akan datang sebagai raja. Jangan cuma kita merayakan Yesus mati. Saudara, untuk dosa kita. Karena dia sudah bangkit. Jangan merayakan cuma kebangkitan saja saudara. Tapi kita harus menjadikan Yesus bangkit dalam hidup kita. Karena dia ada di surga dan ada di hati kita. Jangan cuma merayakan kenaikan Yesus hari ini saja. Tapi kita ingat karena dia sudah naik. Tapi yang pasti dia akan turun. Itu yang harus kita perhatikan. Oh, saya merayakan kenaikan. Ada kuasa Roh Kudus. Saya akan jadi, tidak tahu saudara mau ngomong apa. Kalau mungkin pendeta kaya, hebat, terkenal, cepat banyak, punya mobil. Dia lupa. Dia sudah punya Tuhan dan Roh Kudus. Lebih dari segalanya. Bagaimana kalau dia masih haus dunia? Dia bisa mengajar kita supaya cinta Tuhan. Yang harus kita tahu sekarang Yesus naik. Bukan kita cuma merayakan kenaikannya. Tapi kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Amin. Itu yang lebih penting. Yang sudah dikerjakan, yang sudah dinubuatkan, yang sudah terjadi demi kita semuanya. Tetapi yang akan datang, yang belum terjadi pada diri kita dan gereja, itu kita mesti sikapi dengan bagus, dengan baik. Amin. Itu penting sekali dalam hidup ini. Gitu. Ketika Tuhan saudara mengizinkan seseorang dipilih dia, saudara akan berkata, iya dipilih dia. Dia ditentukan, Yesus ditentukan turun. Yohanes Pembaptis ditentukan turun. Dan dipilih seperti saudara dan saya. Tapi beda. Banyak orang berkata, oh aku sudah dipilih. Memang betul. Sudah ditentukan, memang betul. Tapi saudara lupa. Kita punya tanggung jawab juga. Ada bagian yang kita kerjakan. Ada bagian Tuhan. Itu Tuhan loh. Itu Yohanes Pembaptis yang memang khusus diturunkan. Khusus. Kita diturunkan bukan khusus ya. Ada hal yang lain. Tapi ini khusus.
Dua-dua itu pun saudara, Yesus yang adalah Allah. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Berarti dia punya, saudara, diri juga untuk menawar. Walaupun sudah dipilih, ditentukan. Sehingga dia dicobai juga oleh iblis. Saudara, kalau dia gagal, habis. Apakah waktu itu malaikat waktu dia dicobai, malaikat ngomong, tenang. Enggak. Setelah dia menang, baru malaikat melayani dia. Artinya setiap orang diizinkan Allah. Saudara, untuk kita mengalami, supaya kita menentukan sikap, apakah kita ini dipilih dan kita menghargai sikap itu. Itu penting, saudara. Jadi ketika juga Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Ketika dia hendak dipancung, dia siap. Cuma dia kirim surat dulu, berita kepada Yesus. Suruh muridnya pergi Yesus. Apakah engkau itu yang harus aku tunggu? Ataukah yang lain? Yesus katakan, sesuai firman. Dia cerita semua. Baru dia pasrah. Saudara, hari ini ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian Tuhan yang kerjakan. Kita tidak boleh main-main lagi. Apa yang terjadi pada Petrus? Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, Guru, apa yang terjadi pada diri? Yohanes bukan pembaptis, Rasul Yohanes. Yesus katakan, kamu gak usah ikut campur urusan itu. Kalau aku izinkan dia gak mati, itu urusanku. Beritanya banyak bahwa Yohanes tidak akan mati, Rasul Yohanes. Dan memang betul, ketika di Efesus, sekarang sudah reruntuhan kota itu. Ada gereja yang dibangun namanya gereja Yohanes, tapi sudah runtuh semua, tinggal tiang-tiangnya. Ada kuburan di tengah-tengah situ, tapi tidak ada mayatnya. Menurut cerita daripada orang mereka sana, bahwa Yohanes itu waktu malam sudah tua sekali. Ketika dia sudah keluar dari Patmos, dia masuk, saudara. Dia berkata, besok Tuhan mau jemput saya. Seorang siapin peti mati dan dia tidur dengan pakaian semuanya. Semua nangis semua di depan rumah semuanya. Pagi-pagi tinggal pakaiannya, orangnya nggak ada. Entah di mana saya sekarang nggak tahu. Terus Tuhan berkata, Petrus, satu hari engkau akan tua. Engkau tidak mampu. Engkau akan digiring ke satu tempat. Dan kamu tidak bisa melawannya. Dia diam, dia tahu. Dia akan mati syahid. Suatu hari Petrus ketika umur sudah tua. Sudah 70-80 lebih. Dia pergi ke kota Roma. Dia melayani orang-orang Kristen di Roma. Supaya kuat semuanya. Kemudian waktu itu raja mulai ingin membunuh semua orang Kristen. Maka jemaat berkata, Petrus cepat keluar. Petrus sudah tua, saudara. Jangan aku di sini, cepat keluar. Kami mati gak apa-apa, tapi kamu bisa melayani yang lain. Jangan aku di sini, cepat katanya. Didorong-dorong Petrus keluar kota Roma. Sambil dia menangis, lihat teman-temannya mau dibunuh semuanya. Ketika dia berjalan keluar kota Roma, saudara, dia berjumpa dengan Yesus. Dia lihat Yesus pakai putih. Guru, where are you going? Tuhan, kemana kamu? Aku mau pergi ke Roma. Untuk apa? Aku mau disalib kedua. Petrus berkata, Guru cukup. Aku kembali. Dia kembali ke Roma. Dia ngomong apa, saudara? Aku gak layak disalib kurus. Terbalik. Itulah kisah namanya Quo Vadis. Saudara kalau lihat Google, Quo Vadis. Sebab itu hari ini, kita bukan di tengah jalan. Tapi bagaimana akhir hidup kita. Kita jangan bicara hari ini. Bagaimana di akhirnya. Ketika Tuhan datang, sudah siap enggak kita? Kita jangan bicara kita hari ini ada di gereja. Satu hari kemana kita ketika Tuhan datang? Jangan-jangan saudara meninggalkan gereja. Keluar. Meninggalkan pelayanan. Karena sakit hati. Maka Tuhan berkata, aku ganti kamu di gereja. Hari ini saudara berkata, Tuhan tidak.
Aku sakit hati di gereja, aku susah, aku menderita. Jangan kembali di gereja, aku yang kembali ke gereja. Aku yang mau melayani sebagai pelayan yang sampai walaupun aku harus berdarah. Itu yang harus kita pegang. Kristen sekarang saudara tidak bicara teori. Ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kuofadis. Apapun persoalanmu, jangan keluar dari gereja. Kembali ke gereja. Seberat apapun beban, persoalan, masalahmu, tugasmu, kita harus lakukan lebih baik. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Biarlah kami juga tahu apa yang menjadi tanggung jawab kami, Tuhan. Engkau sudah naik ke sorga. Engkau sudah melakukan bagianmu. Tapi saat Tuhan datang kedua kali, menjadi bagian kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apakah Tuhan katakan, apakah ku dapati iman di bumi? Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang setia? Itulah yang menjadi bagian kita hari ini. Jikalau kita mendengarkan begitu banyak firman Tuhan, bukan lagi menjadi satu teori di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana firman Tuhan itu menguasai setiap hidup kita, langkah kita. Sehingga orang saat melihat kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Kita menggendong jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini kami bukan lagi hidup untuk kami, Tuhan. Bukan lagi menjadi orang yang egois. Keselamatan hanya kami terima untuk kami sendiri. Tapi kami mencari jiwa-jiwa. Kami mementoring mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan, memuridkan mereka. Karena otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, bukan kami terima sendiri. Tapi kami berikan kepada Tuhan dengan melayani sesama kami, melayani jiwa-jiwa. Oleh karena itu Tuhan, komitmen kami kepada Tuhan, biarlah sampai akhir tahun ini, Desember ini, kami sudah ada target untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan untuk kami. Tapi target itu Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan, kepada sorga. Karena Tuhan katakan, satu jiwa diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, ku kan teguh bersama
Terima kasih Tuhan, tidak ada yang lain di dalam hidup kami selain kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu, baik itu di dalam pembangunan gereja, diakonia, dan juga di dalam perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, bahkan di dalam kesehatannya. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Tapi saat berkat itu diterima, apakah kita tetap menjadi orang yang murah hati, orang yang rendah hati, orang yang tetap menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Dalam kasih